guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Baca Dong Gua. Pada video kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita Jade Dynasty episode 4, yang mana Jade Dynasty episode 4 ini menceritakan Jingyu yang menjadi sangat kuat serta pertemuan Xiaofan dan Jingyu setelah 5 tahun mereka tak bertemu. Dan seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah pingsan kemarin, Xiaofan pun terbangun dan sudah berada di kamarnya. Dia pun sudah ditemani oleh Nyonya Besar, istri dari guru Tian Bui. Tak lama kemudian sang guru, Tian Bui pun juga datang dan bertanya bagaimana kejadian kemarin bisa terjadi. Xiaofan pun menceritakan bahwa monyet itu sangat menjengkelkan karena selalu mengganggu dan mencuri makanan Xiaofan. Di sini Tian Bui marah karena murid puncak bambu besarnya bahkan tak bisa mengalahkan monyet liar. Lalu Nyonya Besar menyuruhnya istirahat kembali karena dia kehilangan banyak darah. Mereka berdua pun keluar dan Nyonya Besar mengatakan saat beliau menemukan mereka berdua di kolam air Hosan, tidak menemukan hal aneh dan bahwa kejadian ini bisa aneh dan juga sederhana. Namun Tian Bui menyimpulkan bahwa itu dikarenakan murid dari puncak bambu besarnya tidak sesuai kualifikasi. Lalu monyet tersebut kembali lagi ke kamar Xiaofan dan membawa tongkat itu. Monyet yang ketakutan tersebut langsung bersembunyi di belakang badan Xiaofan dan ternyata Ling Er masih mencari monyet tersebut yang membuatnya sangat ketakutan. Melihat monyet tersebut di tempat Xiaofan, Ling Er pun terus mengejarnya. Karena monyet tersebut kembali kabur, Xiaofan yang masih lemah pun harus bersatu untuk ikut mengejar monyet tersebut. Di luar, monyet tersebut sudah dihadang oleh Dahuang, anjing Ling Er. Namun monyet tersebut melemparkan tongkat itu dan malah seakan-akan itu adalah mainan bagi Dahuang. Lalu Ling Er pun kembali mengejar monyet tersebut yang ingin lari ke atap. Monyet tersebut pun tak bisa kemana-mana. Setelah dihadang oleh Dahuang dan Ling Er dari sisi depan dan belakang, Ling Er pun langsung mencoba menyerang monyet tersebut. Namun di sini Xiaofan yang baik hati langsung menyelamatkan monyet itu dari serangan Ling Er. Di sini Ling Er yang jati bad mood pun menyuruh Xiaofan mengurus sendiri monyet tersebut. Xiaofan pun memutuskan memberi nama monyet itu Xiaohui. Kemudian monyet tersebut memberikan tongkat yang dibawanya kepada Xiaofan. Pada malam harinya, Xiaofan pun berlatih tekniknya seperti biasa. Tetapi dia merasakan bahwa energi dalam tubuh semuanya bertabrakan dengan kebijaksanaan agung dan menghilang. Dan selalu saja seperti itu karena sedang bersemangat. Xiaofan pun kembali untuk berlatih teknik tersebut. Di tempat lain terlihat Jingyu yang sedang berlatih dengan pedangnya. Di sini Guru Changsun pun datang dan memperingatkan jika tidak boleh ada ruang untuk melakukan kesalahan sambil mengajari Jingyu teknik pedang. Di sini Changsun pun memberikan syair bahwa aliran pedang Xingyun terbagi menjadi 2 kata, yaitu pemalas dan terhormat. Pedang terhormat selalu mengingat untuk mengolah hati, sedangkan pedang pemalas tidak layak untuk diajarkan. Lalu Guru Changsun kembali memberikan pedang kepada Jingyu dan Jingyu pun meneruskan latihannya. Namun tiba-tiba di sini Changsun pergi dan lompat dari tebing yang sangat tinggi. Jingyu pun berusaha mengejar gurunya tersebut, namun tiba-tiba dari arah bawah terlihat gurunya yang terbang dengan membawa sebuah pedang. Di sini gurunya tersebut meminta Jingyu membuktikan apakah dirinya pantas untuk mendapatkan pedang naga tersebut. Dan di sini Jingyu langsung mencobanya. Ternyata Jingyu pun mampu mengeluarkan bentuk naga besar dari pedang naga tersebut. Melihat Jingyu yang langsung bisa mengendalikan pedang naga tersebut, Guru Changsun pun sangat bahagia karena Jingyu yang begitu berbakat. Akhirnya gurunya memutuskan untuk meneruskan ilmu pedang tertinggi sekte Qingyun kepada Jingyu. Lalu Changsun memperlihatkan teknik pedang guntur ilahi. Namun Jingyu yang masih trauma melihat guntur pun langsung pingsan melihat hal itu. Pada pagi harinya, saat Xiaofan mau memasak, di sini dia memperlihatkan seruling yang akan direbut Dahuang. Karena seruling bambu tersebut, dia buat khusus untuk Ling Er. Ling Er yang mendengarnya pun bertanya, apakah yang dibuat khusus untuk dirinya? Xiaofan yang malu pun akhirnya malah berkata bahwa dia masak masakan yang enak. Namun Ling Er yang melihat seruling tersebut tahu bahwa itu yang akan diberikan Xiaofan dan mencoba merebutnya. Namun di sini seruling tersebut malah terlempar dan masuk ke dalam sup yang sedang dimasak Xiaofan. Lama kemudian Daran datang dan berkata bahwa ada tamu dari puncak naga yang berkunjung. Mendengar itu Xiaofan pun langsung bertanya, apakah Jingyu sahabatnya juga datang. Di tempat lain terlihat Jingyu dan senior-senior sedang menghadap Guru Tian Bui dan istrinya.
Jingyu berkata bahwa dia diperintahkan oleh gurunya untuk memberikan pemberitahuan kepada Tian Bui. Di sini senior Jin mengatakan bahwa kedatangannya sebenarnya untuk berdiskusi kepada guru Tian Bui. Senior Jin berkata bahwa ada perubahan peraturan dalam pertemuan bela diri 7 divisi. Namun di sini Tian Bui heran, karena aturan tersebut sudah menjadi aturan mutlak dari dulu. Dan kenapa sekarang ada perubahan? Senior Jin pun memberitahu, jika peringatan 100 tahun sekte Qingyun, sudah ada hampir 1000 murid, dan gurunya sudah berdiskusi dengan tetua sekte, untuk meningkatkan jumlah peserta dari 7 divisi, yang mana semula hanya 4 orang, dari setiap divisi yang bisa ikut dalam pertemuan bela diri, menjadi 9 orang, agar totalnya menjadi 64 orang. Tian Bui pun berkata bahwa rencana Changsun sangat bagus. Apalagi Puncak Naga adalah divisi kedua terkuat di dalam sekte Qingyun. Dan itu hanya akan menguntungkan Puncak Naga. Tak lama kemudian Xiao Fan pun datang untuk menemui sahabatnya tersebut. Di sini Xiao Fan memperkenalkan Jingyu kepada Ling Er dan berkata bahwa dia adalah orang yang datang ke Gunung Qingyun bersama Xiao Fan waktu itu karena peraturan baru tadi. Di sini murid puncak bambu besar yang hanya 9 orang bisa ikut semua dalam pertandingan. Lalu senior Jin pun memuji-muji Ling Er yang terkenal sangat cantik dan cerdas. Jingyu pun meminta Xiao Fan untuk pergi berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Xiao Fan bertanya apakah selama 5 tahun mereka berpisah. Jingyu sudah mendapatkan berita tentang siapa yang membantai para penduduk desa asal mereka. Namun di sini Jingyu menjawab bahwa dia juga tidak mendapatkan info apa-apa. Dan juga setiap kali ada guntur, Jingyu juga langsung ketakutan. Seakan tragedi waktu dulu muncul kembali. Untuk mencairkan suasana, di sini Jingyu pun menantang kembali Xiao Fan berduel seperti saat kecil. Xiao Fan memberikan pedangnya, yang dulu sering mereka gunakan saat bertarung. Lalu terjadilah pertarungan ke-99 antara Xiao Fan melawan Jingyu. Namun di sini Jingyu mengeluarkan kekuatannya dan menghantam dada Xiao Fan. Ling Er yang melihatnya pun salah sangka dan mencoba menyerang Jingyu. Di sini pun Ling Er terus menyerang Jingyu dengan serius dan langsung melilit tubuh Jingyu. Melihat serangan Ling Er yang sangat serius, di sini Jingyu pun mengeluarkan pedang aslinya dan mengeluarkan teknik pedang naganya yang diajarkan oleh gurunya kemarin untuk menyerang Ling Er. Dan itulah cerita Jade Dinasti episode 4 ini. Dan bagaimana nasib Ling Er yang diserang serius oleh Jingyu? Kita tunggu saja di Jade Dinasti episode kelima. Sampai jumpa.